Selamat pagi teman-teman, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan tugas yaitu jenis-jenis bahan bakar dan struktur kimianya. Latar belakang bahan bakar adalah zat yang dapat melepaskan energi zat, mengalami perubahan kimia atau nuklir. Energi ini kemudian dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti transportasi, industri, dan pembangkit tenaga listrik. Bahan bakar dapat diklarifikasikan berdasarkan wujudnya, yaitu padat, cair, dan gas, atau sumbernya dari fosil, biofuel, dan nuklir. Bahan bakar adalah suatu zat yang jika dipanaskan akan mengalami reaksi kimia dengan oksidator, biasanya oksigen dalam udara, untuk melepaskan panas. Beberapa hasil pengolahan minyak bumi diantaranya adalah LPG atau liquid pressure gas, adalah bahan bakar gas yang dipakai di rumah. Yang kedua, gasolin adalah BBM yang banyak dibutuhkan. Hampir 45% total produk minyak bumi diupayakan menjadi BBM ini. Yang berikut spesifikasi bahan bakar minyak ini antaranya adalah Pertamax Plus adalah bahan bakar motor bensin tanpa timbal yang diproduksi dari high octane mogas komponen atau HOMC yang berkualitas tinggi ditambah dengan bahan aditif generasi terbaru sesuai dengan kebutuhan yang direkomendasikan pabrik kendaraan bermotor. Yang kedua, Pertamax adalah bensin tanpa timbal dengan kandungan aditif generasi mutakhir yang dapat membersihkan intake valve port fuel injector dan ruang bakar dari karbon. Mempunyai angka oktan 92 dan dapat digunakan pada kendaraan dengan kompresi yang tinggi. Yang ketiga, premium tanpa timbal adalah bahan bakar motor bensin yang tidak mengandung timbal dan komponen HOMC. Bahan bakar ini dapat digunakan pada kendaraan yang menggunakan katalis konverter. Yang ketiga, premium adalah bahan bakar jenis ditilat dengan warna kekuningan yang jernih dan mengandung timbal seperti oktanen booster. Warna kuning pada premium ini diakibatkan oleh penambahan. Yang keempat, korosen. Korosen adalah fraksi lebih berat daripada gasolin dan mudah menguap. Kebutuhan BBM ini lebih rendah daripada gasolin. Yang kelima, minyak diesel atau solar. Minyak diesel atau solar, pemakaian BBM ini terus-menerus meningkat karena makin pesatnya laju ekonomi. Penggunaan BBM ini untuk transportasi darat, laut, dan mesin-mesin pembangkit tenaga listrik. Kendaraan penumpang saat ini juga banyak yang menggunakan solar karena harga BBM ini relatif lebih murah. Produk petrokimia lanjutan sekundari petroleum produk merupakan produk yang setiap tahun selalu bertambah karena penemuan baru. Yang berikut bahan bakar padat. Bahan bakar padat adalah suatu materi padat yang dapat diubah menjadi energi. Contohnya adalah batu bara. Sifat fisik batu bara termasuk nilai panas, kadar air, bahan mudah menguap, dan abu. Sifat kimia batu bara tergantung dari kandungan berbagai bahan kimia seperti karbon,
hidrogen, oksigen, dan sulfur. Bahan bakar gas, bahan bakar yang secara alami didapatkan dari alam. Yang pertama gas alam, metan dari penambangan batubara. Yang ketiga bahan bakar gas yang terbuat dari bahan bakar padat. Yang keempat gas yang terbentuk dari batubara. Yang kelima gas yang terbentuk dari limbah dan biomas. Yang keenam dari proses industri lainnya atau gas blast furnace. Yang ketujuh gas yang terbuat dari minyak bumi. Yang kedelapan gas petroleum cair atau LPG. Yang kesembilan gas hasil penyulingan. Yang berikut gas dari gasifikasi. Minta maaf ada kesalahan, ada ini. Gas hasil penyulingan. Yang berikut gas dari gasifikasi minyak, gas dari proses fermentasi. Berdasarkan ketersediaan materinya. Bahan bakar tidak berkelanjutan. Bahan bakar tidak berkelanjutan bersumber pada materi yang diambil dari alam dan bersifat konsumtif. Yang berikut bahan bakar berkelanjutan. Bahan bakar berkelanjutan bersumber pada materi yang masih bisa digunakan lagi dan tidak akan bisa keberadaannya di alam, misalnya tenaga matahari. Tidak akan habis keberadaannya di alam, misalnya tenaga matahari. Berdasarkan proses terbentuknya. Bahan bakar alamiah. Bahan bakar alamiah ialah bahan bakar yang berasal dari alam. Contohnya bahan bakar padat alamiah antara lain antrasit, batu bara, bitumen, lignit, kayu api, sisa tumbuhan. Sedangkan bahan bakar gas alamiah misalnya gas alam dan gas petroleum. Yang berikut bahan bakar non-alamiah. Bahan bakar non-alamiah ialah bahan bakar yang tidak berasal dari alam atau buatan manusia. Contoh dari bahan bakar padat non-alamiah antara lain kokas, semi kokas, arang, briket, bris, serta bahan bakar nuklir. Untuk bahan bakar gas non-alamiah misalnya gas rengka atau cracking gas dan produser gas. Sumber bahan bakar hayati contohnya biodiesel. Biodiesel dari minyak nabati seperti minyak kelapa sawit dan jarak pagar digunakan untuk pengganti solar. Yang kedua, yang berikut bioetanol. Bioetanol dari tanaman yang mengandung pati atau gula seperti sagu, singkong, tebu, dan sorghum. Yang berikut bio-oil. Bio-oil dari minyak tanah, straight yang table oil, dan biomas melalui proses pirolisa digunakan untuk pengganti minyak tanah. Yang berikut biogas. Biogas dari limbah cair dan limbah kotoran ternak digunakan untuk pengganti minyak tanah. Biogas adalah gas yang dihasilkan oleh aktivitas anaerobik atau fermentasi dari bahan bakar, dari bahan-bahan organik termasuk di antaranya adalah kotoran manusia dan hewan, limbah domestik atau rumah tangga, sampah, biodegradable atau setiap limbah organik yang biodegradable dalam kondisi anaerobik. Kesimpulan, bahan bakar adalah suatu materi ataupun yang bisa diubah menjadi energi. Biasanya bahan bakar mengandung energi panas yang dapat dilepas dan dimanipulasi. Daftar pustaka dari
http://blogspot.com/2012/2 bahan bakar .html. Sekian dan terima kasih.